Selamat pagi Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, OMK, dan adik-adik sekalian. Pagi ini marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 13, ayat 18 sampai 23. Menumbuh kembangkan benih sabda Allah dalam hati kita. Pada umumnya kebanyakan orang lebih suka mendengarkan hal-hal yang bersifat duniawi yang nampaknya lebih menyenangkan dan menghibur daripada hal-hal yang bersifat rohani. Yang pertama lebih cepat masuk ke telinga dan pikiran orang sebab tidak memerlukan pemikiran atau permenungan. Tetapi yang kedua mengharuskan orang untuk berpikir agar masuk ke dalam hati. Hal ini wajar karena orang biasanya enggan berpikir lama-lama. Kecenderungan seseorang untuk mendengarkan dengan hati dan merenungkannya memang memerlukan latihan sejak masih muda atau kecil. Injil hari ini menceritakan sebuah perumpamaan seorang penabur benih, gambaran Tuhan sendiri yang mendengarkan sabdanya dalam hati setiap orang. Meskipun seseorang tidak pernah atau jarang membaca kitab suci, setidaknya ia kadang-kadang mendengarkan sabda Tuhan pada waktu mengikuti misa. Orang yang terbiasa cenderung mendengarkan sesuatu dan memikirkannya. Lebih mudah baginya untuk merasakan sabda Tuhan masuk ke dalam hatinya dan merenungkannya. Namun orang yang tidak terbiasa akan cepat melupakan sabda Tuhan itu. Digambarkan ada 4 jenis tanah di mana benih yang ditaburkan itu jatuh. Hanya jenis tanah yang keempat yang berhasil membuat benih tumbuh subur sampai akhirnya menghasilkan buah berlimpah. Tanah-tanah yang seperti ini yaitu yang baik yang Tuhan kehendaki. Tingkat keberhasilan pun bervariasi, tergantung bagaimana tanah itu dirawat. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tentu saja Tuhan mengkehendaki hasil yang 100 kali lipat. Jenis tanah itu menggambarkan keadaan hati kita. Marilah kita selalu membuat hati kita seperti tanah yang baik, di mana sabda Tuhan yang telah ditaburkan dalam hati kita akan terus bertumbuh setiap saat, dari waktu ke waktu, sehingga akan menghasilkan buah berkelimpahan hingga 100 kali lipat. Hanya dengan usaha yang tekun, dengan bantuan rahmat Tuhan saja, hati kita akan menjadi tempat bertumbuh, berkembang, dan berbuah sabda Tuhan, dan buah-buahnya adalah kebaikan-kebaikan dan kasih Allah yang mewujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kecil kita setiap hari. Betapapun kecil perbuatan-perbuatan baik itu. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah tanda hadirnya kerajaan Allah dalam diri kita. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.